Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang dekadensi moral dan multidimensi identitas. Sebelumnya, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, nama saya Askem Maksida. Nama saya Sultan Abdul Karim. Nama saya Nurul Mifah. Nama saya Mariza Nurul Dewi. Nama saya Niaza Mareta. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi tentang dekadensi moral terlebih dahulu. Dekadensi moral memiliki pengertian yaitu penurunan etika atau moral yang berada di masyarakat. Contohnya seperti penyimpangan moral yang dilakukan oleh para remaja. Faktor pendukung atau sebab terjadinya dekadensi moral. Pertama, ada faktor eksternal. Lingkungan masyarakat, keluarga, dan teman bermain yang tidak mendukung dapat memicu dekadensi moral. Yang kedua, ada faktor internal. Kurangnya pendidikan moral dan spiritual dalam individu serta pengaruh media yang negatif. Terakhir, kondisi sosial ekonomi. Ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan frustasi dan perilaku menyimpang. 3. Ada info tambahan. Info tambahan mengenai dekadensi moral. Dekadensi moral biasanya dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti peningkatnya tindakan kejahatan, penyalahgunaan narkoba, dan juga tindakan asusila di masyarakat. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan perubahan sosial yang cepat seperti urbanisasi dan globalisasi. Upaya pencegahan dan rehabilitasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Lalu nomor 4 ada permasalahan dekadensi moral. Jadi dalam dekadensi moral ini permasalahannya ada 3, yaitu pertama, terdapat konflik antara nilai-nilai tradisional dan modern. Jadi nilai-nilai tersebut dapat memperburuk dekadensi moral. Lalu adanya perbedaan pandangan mengenai norma dan etika antara generasi yang berbeda. Jadi seringkali menimbulkan ketegangan. Lalu penanganan dekadensi moral seringkali menjadi isu politik dan sosial, di mana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat moral dan masyarakat. Materi kedua adalah multidimensi identitas. Pengertiannya ada 2. Pengertian pertama adalah multidimensi identitas adalah cara pandang, ukuran, dan sudut pandang orang dalam bermasyarakat. Terus pengertian keduanya adalah multidimensi identitas, konsep yang menggambarkan bagaimana individu memiliki berbagai aspek dan atau dimensi dalam membentuk identitasnya. Identitas ini mencakup faktor sosial, budaya, agama, gender, profesi, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menyebabkan multidimensi identitas. 1. Perbedaan cara pandang terhadap status dan peran seseorang dalam suatu kelompok. 2. Keberagaman budaya dalam memandang identitas seseorang. 3. Ukuran yang berubah-ubah dan tidak sebanding dengan seseorang yang menyandang identitas. Yang ketiga, ada contoh multidimensi identitas sebagai info tambahan, yaitu yang contoh yang pertama ada status, yaitu status yang diperoleh dari orang tua, seperti status keluarga nirah atau darah biru. Active status, yaitu status yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan secara sengaja, seperti melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Assignment status, yaitu status yang diberikan kepada orang yang dianggap berjasa, seperti bintang jasa bagi veteran dan seorang pahlawan nasional. Baik, permasalahan multidimensi di identitas. 1. Diskriminasi dan stereotip. Beberapa dimensi identitas dapat menjadi sasaran prasangka seperti ras, agama, dan orientasi seksual. Lalu 2, ada konflik identitas, yaitu ketegangan antara nilai budaya tradisional dan identitas modern. Konflik internal saat seseorang merasa tidak diterima oleh kelompok sosial tertentu. Lalu ada marginalisasi, yaitu dimensi identitas tertentu yang bisa membuat individu terpinggirkan dan lingkungan sosial atau ekonomi. Lalu krisis identitas, yaitu ketidakpastian individu dalam memahami atau menerima identitasnya sendiri. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.